antara wanita habibah atau habib perempuan dengan lelaki non sayyid yang dihukumi tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan. Kami selalu berdoa untuk saudara-saudaraku semua, sahabat-sahabatku semua, semoga kesehatan, keberkahan, keselamatan selalu terlimpah kepada kita semua. Berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Dunyo Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Bahwa pendapat dan fatwa Mufti Batavia atau datuknya para habib yang berada di Nusantara, yakni Utsman bin Yahya, pertama dan terakhir dalam kitab Al-Qawanin Asy-Syar'iyyah tentang perkawinan antara wanita syarifah. Syarifah di sini adalah habib perempuan, walaupun aslinya itu bukan syarifah, habibah, gitu. Antara wanita habibah atau habib perempuan dengan lelaki non sayyid yang dihukumi tidak sah. Sebagai argumentasi yang menguatkan pendapat Utsman bin Yahya adalah pendapat yang diambil dari dua kitab yang berjudul Bughyatul Mustarsyidin karya Abdurrahman Ba'alawi dan Tarsyikhul Mustafidin Bitausihi Fathul Mungin karya Alawi bin Ahmad As-Saqaf. Ternyata ya, dua pendapat ini lebih banyak dilatar belakangi oleh tradisi masyarakat Hadramaut ketika itu. Dan Utsman bin Yahya sendiri hanya menerima hukum jadi yang diambilnya dari ulama terdahulu yang telah mengeluarkan fatwa lebih dulu. Dalam hal ini tidak ada ijtihad baru yang dilakukan oleh Utsman bin Yahya. Jadi cuma mengadopsi dari fatwa ulama terdahulu. Namun fatwa dan pendapat Utsman bin Yahya ini berseberangan dengan pendapat madhab Syafi'i, di mana Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri mengatakan bahwa tidaklah haram perkawinan yang tidak sekufu dan perkawinan tersebut dianggap sah. Ini menurut madhab Syafi'i, sah. Di sini terlihat inkonsistensi Utsman dalam berpendapat atau berfatwa, di mana beliau lebih memilih pendapat yang lain dibanding madhab Syafi'i sebagai madhab yang dianutnya. Selain itu, Utsman bin Yahya juga mengemukakan beberapa hadis yang dijadikan sebagai dalil nas yang menguatkan pendapatnya. Namun hadis-hadis ini sama sekali tidak berkaitan dengan konteks kafa'ah. Perkembangan selanjutnya ternyata pemikiran Utsman bin Yahya ini sudah tidak relevan lagi dengan situasi sekarang. Di samping karena pemikiran Utsman bin Yahya lebih bersifat eksklusif, hal ini juga disebabkan karena keberadaan kafa'ah dalam suatu perkawinan tidak lain hanya untuk mencapai suatu keharmonisan dalam rumah tangga. Sehingga ketentuan kafa'ah itu dapat berlaku sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat masing-masing yang membutuhkannya, tanpa harus memberatkan salah satu pihak
dan jelas harus terlepas dari kepentingan pribadi. Mayoritas ulama berpendapat dengan pandangan bahwa sekufu hanya ada dalam hal agama, bukan dalam hal lain, tidak terkecuali kafaah, nasab antara Habibah dengan non Sayyid. Karena permasalahan kafaah pada dasarnya adalah permasalahan adat atau uraf. Imam Zakaria Al-Ansori dalam Fathul Wahhab bi Syarhil Minhajut Tolab menyatakan rukun nikah ialah faslun fi arkanin nikahi wa ghairiha arkanuhu khamsatun zaujun wa zaujatun wa waliyun wa syahidani wa sighatun. Ya, artinya pasal tentang rukun-rukun nikah dan lainnya. Rukun-rukun nikah ada 5, yakni mempelai pria, mempelai wanita, wali, 2 saksi, dan syahid. Dari pemaparan di atas ya, bisa kita pahami bahwa rukun nikah itu ada 5, yakni yang pertama mempelai pria. Mempelai pria yang dimaksud di sini adalah calon suami yang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pula oleh Imam Zakaria Al-Ansori dalam Fathul Wahhab bi Syarhi Minhajut Tolab juz 2 halaman 42. Wa syartun fi zauji hillun wa ikhtiyarun wa ta'yinun wa ilmun bi hillil mar'ati lahu. Ya, artinya syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri, yakni Islam dan bukan mahram atau muhrim, tidak terpaksa, ditertentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya. Yang kedua, mempelai wanita. Mempelai wanita yang dimaksud ialah calon istri yang halal dinikahi oleh mempelai pria. Seorang laki-laki dilarang memperisti perempuan yang masuk kategori haram dinikahi. Keharaman itu bisa jadi karena pertalian darah, hubungan persusuan, atau hubungan kemertuaan. Yang ketiga, syarat nikah adalah wali. Di sini ialah orang tua mempelai wanita, baik ayah, kakek, maupun pamannya dari pihak ayah, am, dan pihak-pihak lainnya secara berurutan. Yang berhak menjadi wali adalah ayah, lalu kakek dari pihak ayah, saudara lelaki kandung, kakak ataupun adik, saudara lelaki seayah, paman, saudara lelaki ayah, anak lelaki paman dari jalur ayah. Tuh. Terus yang keempat, 2 orang saksi. 2 orang saksi ini harus memenuhi syarat adil dan terpercaya. Imam Abu Syuja dalam Matan Al-Ghayah wa Taqrib halaman 31 mengatakan wali dan 2 saksi membutuhkan 6 persyaratan, yakni Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil. Yang terakhir, rukun nikah adalah syahid. Syahid di sini meliputi ijab dan qabul yang diucapkan antara wali atau perwakilannya dengan mempelai pria. Itulah 5 rukun nikah yang perlu diketahui, terutama bagi yang hendak melangsungkan pernikahan. Semoga dimudahkan dalam mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.